Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Kimia semester 7 kelas B. Jadi untuk nomor 1, saya langsung saja. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa wirausaha bidang pendidikan itu penting dilakukan. Wirausaha itu dapat dikatakan sebagai satu proses untuk mengembangkan, membawa, dan mengidentifikasi suatu visi dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Visi kehidupan yang dimaksud di sini adalah salah satu cara untuk atau agar lebih baik dalam melakukan atau memulai sesuatu, terutama dalam dunia bisnis atau usaha. Untuk lebih mudah memahaminya, wirausaha itu juga dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan untuk melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, di mana prosesnya bisa melalui seseorang yang ingin melakukan usaha yang menciptakan sesuatu itu secara kreatif, inovatif, dan memiliki manfaat yang lebih. Seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha itu disebut dengan wirausahawan. Seorang wirausahawan atau seorang wirausaha dalam melakukan suatu kegiatan wirausaha juga dapat atau juga harus mempunyai sebuah karakter yang baik, unik, dan memiliki semangat yang tinggi yang melekat pada dirinya, yaitu seperti salah satunya adalah seperti bentuk kepercayaan diri, sehingga dapat membuat seseorang memiliki ambisi lebih untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh kebanyakan orang. Ada banyak sekali usaha yang dapat dilakukan seperti di bidang olahraga, kesenian, fashion, kuliner, dan lain-lain. Salah satu wirausaha yang penting dilakukan yaitu dalam dunia pendidikan. Wirausaha itu sangat penting dilakukan dalam dunia pendidikan karena wirausaha di bidang pendidikan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan karena dapat menjanjikan bahwa usaha yang dilakukan dalam bidang pendidikan ini akan berhasil atau kemungkinan besarnya itu akan berhasil. Mengapa demikian? Karena seperti pada zaman modern sekarang ini, pendidikan akan semakin banyak diperlukan oleh khalayak banyak, sehingga usaha dalam bidang pendidikan ini sangat menjanjikan dijadikan sebagai satu usaha. Dan pendidikan adalah salah satu hal yang utama yang dibutuhkan saat ini, karena apapun usaha atau apapun yang dikerjakan itu semua berlandaskan pendidikan. Meskipun seiring perkembangan zaman yang seperti saat ini sudah semakin canggih, semua itu harus menggunakan atau berdasar kepada yang namanya pendidikan. Dan pendidikan sudah harus ada atau didapatkan oleh setiap orang sejak mereka kecil hingga dewasa sekalipun. Itulah yang membuat mengapa sebuah usaha dalam bidang pendidikan itu sangat penting. Itu dia untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Yang pertama yaitu langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mendirikan usaha bimbingan belajar. Yang pertama yaitu pastikan memilih lokasi yang ideal. Seperti contohnya itu dekat dengan sekolah atau paling tidak cukup strategis sebagai tempat yang akan dilihat para keluarga dan dijadikan tempat bagi para orang tua untuk memasukkan anak mereka. Di sini jangan memilih area yang sepi atau area yang rawan terkena kejahatan atau kecelakaan, karena hal ini akan membuat orang tua akan segan memilih tempat Anda membuka bimbingan belajar untuk anak mereka.
Yang kedua yaitu lakukan survei tentang keberadaan usaha bimbingan belajar lain di lokasi tempat Anda berniat untuk membuka bisnis itu. Jika di lokasi bisnis yang ingin Anda buka itu sudah terlalu banyak persaingan, mungkin bisa mencari lokasi lain. Jika ada tempat bimbingan belajar lain di tempat yang sudah diincar dan memang tidak punya lokasi lain, jadikan hal tersebut sebagai keuntungan. Seperti contohnya, datanglah ke bimbingan belajar tersebut, minta brosur untuk dipelajari, atau sedikit bertanya-tanya kepada stafnya jika memungkinkan tentang program belajar di tempat tersebut. Atau seperti halnya Anda seorang murid yang bertanya kepada staf, sehingga stafnya itu bisa memberitahu informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan. Selain mempelajari kemungkinan persaingan, Anda juga bisa mendapat beberapa pelajaran tentang cara membuat dan menjalankan program-program bimbingan belajar. Langkah selanjutnya itu pastikan sudah membuat konsep yang jelas tentang usaha bimbingan belajar yang akan dibangun. Seperti salah satunya adalah pelajaran apa saja yang akan diajarkan, batasan usia yang diterima, misalnya untuk jenjang SD, usia berapa yang diterima, apakah dari kelas 1 hingga kelas 6 atau kelas 1, 2, 3 saja atau kelas 4, 5, 6 saja, seperti itu. Dalam memulai usaha bimbingan belajar juga sangat penting untuk menanamkan kesan pada orang tua bahwa bimbingan belajar yang akan Anda buka itu mampu mendidik anak mereka. Pastikan bahwa membuat konsep pemasaran yang bagus dan menarik serta mempekerjakan guru dengan sistem seleksi yang bagus. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang diceritakan kepada orang tua murid agar menarik mereka menaruh anaknya di bimbingan belajar yang sedang dibangun. Selanjutnya yaitu pastikan bangunan yang dijadikan tempat bimbingan belajar itu memiliki pembagian ruang yang merata antara ruang kelas, kantor, tempat parkir, ruang berkumpul guru sebelum mengajar, toilet yang memadai, ruang tunggu, gudang atau tempat ibadah seperti masjid atau musala. Pastikan juga sejak awal sebelum Anda membangun atau mendirikan usaha bimbingan belajar memiliki gambaran untuk pengembangan ruangan bangunan tersebut. Jika bisnis tersebut akan berjalan kurang baik nantinya, sebaiknya dapat juga merancang satu keunggulan spesial ketika akan memulai usaha bimbingan belajar. Salah satu keunggulan yang dapat membuat usaha Anda menonjol seperti metode khusus pengerjaan soal-soal atau sistem pengajaran yang unik. Jadikan ini sebagai daya tarik untuk Anda menarik konsumen-konsumen agar mau bergabung di usaha bimbingan belajar yang Anda bangun. Dan ada baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada seseorang atau yang sudah pernah atau sedang berkecimpung di dunia pendidikan, atau kepada orang-orang yang sudah berhasil mendirikan bimbingan belajar agar bisa dijadikan sebagai panduan dalam membangun bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu langkah yang ditempuh dalam pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Maksudnya di sini yaitu ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sebagai contoh yaitu pada faktor kognitif, yaitu terdapat di dalamnya ada 4 elemen, yaitu elemen konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Yang kedua yaitu menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Maksudnya di sini adalah dengan kebijakan ini, maka seorang guru atau tenaga pendidik akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya yaitu
menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Langkah selanjutnya dalam pengadaan bahan ajar atau sumber belajar yaitu menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh dari media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Di samping itu, seorang tenaga pendidik atau guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa bisa memperoleh bahan ajar alternatif. Ada teknik penyusunan bahan ajar. Yang pertama, teknik penyusunan bahan ajar cetak. Dalam teknik penyusunan cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan cetak, ada 6 hal yang harus dimengerti, yaitu yang pertama, susunan dan tampilan harus jelas dan menarik. 2. Bahasa yang mudah. 3. Mampu menguji pemahaman. 4. Adanya stimulan. 5. Kemudahan dibaca. Dan 6. Materi instruksional. Yang selanjutnya yaitu teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Secara garis besar, berikut ini adalah teknik penyusunan bahan ajar interaktif menurut Dignas pada tahun 2004. Yang pertama yaitu dalam penyusunan bahan ajar interaktif diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Yang kedua, bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Yang selanjutnya itu menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Berikutnya yaitu menuliskan petunjuk pembelajarannya. Yang selanjutnya itu menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis maupun gambar diam atau bergerak. Yang selanjutnya itu menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. Berikutnya yaitu melakukan penilaian terhadap hasil karya yang diberikan yang pada akhir pembelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Yang terakhir yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam pembuatan program belajar bahan interaktif. Itu dia untuk teknik penyusunan bahan ajar. Selanjutnya yaitu apa saja aspek penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar. Aspek penting dalam bimbingan belajar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mempersiapkan tempat. Jika sudah menentukan konsep rencana yang tepat untuk mengelola usaha bimbingan belajar, perlu adanya mempersiapkan tempat untuk dijadikan tempat usaha. Di dalam mempersiapkan tempat, kita bisa mempertimbangkan antara menyewa tempat atau menggunakan ruang kosong yang ada di rumah sebagai usaha bimbingan belajar lokal. Yang kedua, mempersiapkan tenaga pengajar. Bekerja sama dengan teman yang sesama pengajar untuk membangun sebuah bimbel itu sangatlah bagus. Dengan berkolaborasi, kita bisa mengembangkan usaha bimbingan belajar dan mendapatkan tenaga pengajar lain. Yang ketiga yaitu mempersiapkan marketing yang tepat. Untuk mendapatkan siswa, kita perlu mempromosikan bimbingan belajar pada target yang telah ditentukan dengan marketing yang tepat. Kita bisa menggunakan cara marketing dengan modal sedikit namun efektif sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak modal yang sia-sia. Keempat yaitu mempersiapkan administrasi. Meskipun kita memulai usaha bimbel, kita juga perlu memperhatikan pengelolaan administrasi bimbel dengan rapi. Di sini perlu dipisahkan antara pekerjaan mengajar dengan bimbel, termasuk silabus yang digunakan. Kelima yaitu mengelola keuangan dengan baik.
Tidak hanya administrasi dokumen saja yang perlu rapi, tetapi juga administrasi keuangan dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bimbel. Usahakan untuk rutin membuat pembukuan keuangan bimbel yang rapi, dimulai dengan mencatat semua modal yang digunakan sejak awal. Itu dia aspek-aspek yang penting atau perlu dilakukan dalam pengelolaan usaha belajar. Yang berikutnya yaitu soal nomor 4, mengapa aspek guru afektif sangat penting dalam bimbingan belajar? Dalam kegiatan pendidikan, guru memegang peranan penting atau peranan yang sangat penting dalam salah satunya dalam mengembangkan kecakapan dan kepribadian siswa. Melalui pendidikan, siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan program akademik, tuntutan sosial, dan tuntutan psikologis di lembaga pendidikan tempat ia mengembangkan dirinya. Tidak setiap siswa memiliki kemampuan mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan guru pembimbing untuk dapat direalisasikan. Walaupun mungkin seorang siswa memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan itu kurang punya kemampuan untuk mengembangkannya. Jadi di sini sudah pasti hasilnya kurang baik. Jadi dengan itu bimbingan belajar adalah salah satu proses pemberian bantuan dari guru atau pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa itu terhindar dari dan atau mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini berarti mengandung arti bahwa para guru atau guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan sampai ada tujuan yang diharapkan. Itu soal nomor 4. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Jelaskan strategi promosi bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Strategi promosi bimbingan belajar yang dapat dijelaskan yaitu promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan cara iklan melalui media TV, radio, surat kabar, buletin, media sosial, dan banyak lainnya. Promosi itu dapat dilakukan juga melalui pameran pendidikan, bazar pendidikan dan investasi, melakukan kontak langsung dengan siswa, dan juga melakukan kegiatan hubungan dengan masyarakat. Promosi yang dapat dilakukan itu contohnya seperti menggelar acara tes uji coba UAS, UAN di SMP dan di SMA, sebar brosur pada saat golden moment seperti kenaikan kelas, penerimaan rapot kelas, kelulusan, seperti itu. Terus selanjutnya ceramah kiat sukses menembus PTN favorit di sekolah-sekolah, mengeluarkan voucher bimbingan belajar, mengikuti pameran pendidikan. Itu dia untuk strategi promosi bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu untuk strategi pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Bahan ajar merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam sebuah sistem pembelajaran. Penggunaan bahan ajar yang tepat akan dapat memfasilitasi proses belajar yang ada, pada akhirnya itu dapat membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Banyak sekali bahan ajar yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik agar mampu mencapai kemampuan atau kompetensi yang dilakukan. Bahan ajar pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak.
Contoh bahan ajar cetak itu adalah buku teks, modul atau buku ajar mandiri, brosur, poster. Sedangkan bahan ajar non cetak itu ada meliputi realia atau benda-benda sesungguhnya seperti model, program audio, program video, dan program multimedia. Pengadaan bahan ajar yang digunakan dalam mendukung aktivitas belajar dan pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang telah ada untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pelajar peserta didik. Cara yang kedua adalah memproduksi bahan ajar yang baru yang sesuai untuk digunakan dalam memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran pada diri peserta didik. Sedangkan cara yang ketiga adalah pendidik atau instruktur dapat juga membeli bahan ajar dari sumber komersial penyedia bahan ajar untuk digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Apa yang perlu dilakukan dalam aktivitas dalam bentuk customer service? Di sini peran dan tugas customer service itu diantaranya sebagai humas, atau di sini divisi customer service sebagian besar berperan sebagai media untuk membangun dan memperkuat hubungan perusahaan dengan baik dengan pihak yang eksternal. Yang kedua, tugas seorang customer service yaitu sebagai media penjualan. Ketika seorang pelanggan menelepon untuk bertanya atau mengeluhkan sesuatu, di sini tugas seorang customer service dapat memanfaatkan momen ini untuk menjual jasa atau produk perusahaan jika masalah dari pelanggan telah diatasi dengan baik. Yang ketiga yaitu penjaga kepercayaan pelanggan. Melalui interaksi divisi ini dengan pelanggan yang berkelanjutan, layanan pelanggan meninggalkan kesan mendalam mengenai pelayanan yang baik dan buruk. Yang keempat yaitu sebagai entry data, atau ketika seorang pelanggan membuat pesanan, customer service itu biasanya akan memasukkan informasi ke komputer atau ke sistem komputer sehingga mengirim email konfirmasi kepada pelanggan. Selanjutnya itu deskripsi pekerjaan seorang CS atau customer service. Yang pertama ada berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Yang kedua, memberikan saran dan pembelian produk dan jasa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemesanan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Dan kelima, mendengarkan keluhan dari pelanggan atau klien dalam menangani masalah mereka. Seorang customer service juga harus memiliki kemampuan dalam komunikasi, pengetahuan tentang produk, manajemen waktu, persuasi, dan empati. Itu dia untuk soal nomor 6. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Aspek apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan dalam bimbingan? Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan ini sangat penting, yang mana beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama yang perlu dianalisis, karena dari aspek keuangan ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan suatu perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis atau usaha tentu memerlukan sejumlah modal atau uang. Di samping keahlian lainnya, modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis itu mulai dari biaya operasional,
biaya investasi, biaya pendaftaran, serta biaya aktiva tetap. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan dalam bimbingan itu harus memerhatikan yang pertama sumber-sumber dana, yang kedua biaya kebutuhan investasi, yang ketiga biaya pemasukan atau hasil usaha, laporan laba atau rugi, benefit cost, dan return of investment dan break even point atau BEP. Itu dia untuk penjelasan mengenai soal UAS mata kuliah pengelolaan kewirausahaan ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan penyampaian kalimat, kata, atau kekurangan materi atau kekurangan jawaban. Karena di sini saya juga masih belajar. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Dan damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.